Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu penuh dengan sukacita. Senang sekali pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, edisi Pekan Biasa yang ke-17. Sahabat yang terkasih, Santo Sirius dari Alexandria pernah mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di dalam diri Anda. Artinya, itu tergantung pada kehendak Anda sendiri dan dalam kekuatan Anda sendiri. Apakah Anda menerimanya atau tidak? Sahabat yang terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan inspirasi rohani dari Romo Diosesan Yohanes Subagio. Romo Bagio, terima kasih Romo sudah berkenan memberikan inspirasi hari ini, Romo. Baik, sahabat yang terkasih, kita akan mengawali perjumpaan kita dengan doa pembuka. Kita akan mengucap syukur dan memohon penyertaan Tuhan di sepanjang permenungan kita pada hari ini yang dipimpin oleh Romo Bagio. Silakan, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang bertahta di surga, Engkau bersabda, dan segala sesuatu yang indah dan baik terjadi oleh karena sabdamu. Semoga sabda yang berasal dari Engkau yang kami dengarkan hari ini mengubah banyak hal dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin dicerahkan. Semoga sabda ini membawa semangat kehidupan baru bagi kami semua. Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Sabda yang menjadi manusia. Sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Allah memutuskan untuk memusnahkan mereka. Seandainya tidak dicegah Musa, hambanya terpilih. Sebab Musa menengahi di hadapan Tuhan, jangan sampai murkanya membinasakan mereka. Pembacaan diambil dari kitab Keluaran. Waktu itu, Musa dan Yosua turun dari Gunung Sinai. Musa membawa di tangannya kedua loh hukum Allah. Loh-loh itu bertulis pada kedua sisinya, sebelah menyebelah. Kedua loh itu telah dibuat oleh Allah, dan tulisannya adalah tulisan Allah, digurat pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar sorak-sorai bangsa Israel, berkatalah ia kepada Musa, "Kedengaran bunyi sorak peperangan di perkemahan." Kemudian jawab Musa, "Bukan nyanyian kemenangan, bukan pula nyanyian kekalahan, melainkan nyanyian berbalas-balasan. Itulah yang kudengar." Ketika sudah dekat perkemahan dan melihat anak lembu serta orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dibantingnya kedua loh itu dan dihancurkannya pada kaki gunung. Kemudian diambilnya patung anak lembu buatan mereka itu, lalu dibakarnya dalam api. Digilingnya sampai halus dan ditaburkannya ke atas air. Dan orang Israel disuruh meminumnya. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa sebesar itu kepada mereka?" Jawab Harun, "Janganlah tuanku marah. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah Allah bagi kami yang akan berjalan di depan kami.' Sebab
mengenai Musa yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, barang siapa mempunyai emas, hendaklah menanggalkannya. Semua emas itu mereka berikan kepadaku. Aku melemparnya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Keesokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa itu, kalian telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembali Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Maka Tuhan bersabda kepada Musa, barang siapa berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari kitabku. Tetapi, pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Di depanmu akan berjalan malaikatku. Tetapi pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat terkasih, kita tanggapi pembacaan dengan Mazmur tanggapan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di tanah Mesir, yang melakukan karya-karya ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya, untuk menyurutkan amarahnya, sehingga Ia tidak memusnahkan mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sahabat terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan rela hati, Allah telah melahirkan kita oleh sabda kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung ciptaannya. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain. Bahkan menjadi pohon,
sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Romo Bagio, bacaan hari ini itu menurut saya tuh cukup keras buat saya ya Romo ya, mengingatkan banyak hal kepada saya. Nah, tapi menurut Romo nih, inspirasi apa nih yang mau Tuhan sampaikan pada kita pada hari ini, Romo? Baik, mari kita bicara tentang perumpamaan atau parabola. Yesus mengajar murid-muridnya dan orang-orang banyak yang mengikutinya dengan perumpamaan. Mengapa tidak langsung saja mengatakannya? Mengapa harus membungkus dalam sebuah bentuk sastra yang disebut perumpamaan ini? Yang diajar Yesus bukan hal-hal yang lantas mudah dipahami. Yang diajar Yesus bukan hal-hal yang sederhana dan langsung bisa dipraktekkan dalam tindakan. Dia seringkali mengajar kepada kita banyak sisi-sisi kebenaran dalam kehidupan. Dan perumpamaan rupanya menjadi sebuah cara, sebuah wahana yang baik. Kita ambil satu contoh saja. Saya itu mau bicara mengenai kritik. Kalau kita dikritik, kita pasti merasakan hal yang tidak enak kan. Saya sudah mandi, orang lain mengatakan kamu belum mandi ya kan, membuat kita tidak enak. Kita mencoba bertingkah laku sopan, orang mengatakan, kamu sopan, kan supaya kamu ada maunya ambil ya, muka, ada maunya. Ya, kritik selalu mempunyai sebuah sisi tidak menyenangkan, menyakitkan. Tapi bukankah kritik juga mengandung kebenaran walaupun kadang-kadang menyakitkan? Nah, untuk bicara mengenai ini, ada seorang Romo Antoni de Mello dari India yang membuat cerita. Cerita ini boleh dianggap juga sebagai sebuah perumpamaan. Dia bercerita mengenai seorang pertapa yang mencari tempat yang teduh untuk berdoa, bermeditasi, bertapa. Dia temukan satu tempat yang banyak pohon kelapanya. Dia duduk di situ, mulai menutup mata dan berdoa. Dia tidak sadar bahwa di atas ada seekor kera yang lapar dan mencari buah kelapa yang bisa dimakan. Maka kera ini loncat dari satu pohon ke pohon yang lain. Dia mencoba menemukan buah kelapa yang ingin dia petik. Dia lakukan itu, tapi rupanya kelapa itu terpeleset dari tangannya dan jatuh di punggung pertapa itu. Pasti sakit kan? Ya. Kalau tidak percaya silahkan mencoba sendiri. Ya. Kejatuhan buah kelapa pasti sakit. Tapi pertapa ini melihat buah kelapa itu, lalu dia membuka sabutnya.
dia atur dengan rapi menjadi seperti keset untuk alas untuk berdoa. Oh, lebih enak berdoanya daripada duduk di atas tanah atau batu. Lebih hangat ya, Mo ya. Dia kocok-kocok kelapanya, ada airnya ini. Maka dia buat lubang dan dia minum air kelapanya. Dia menjadi lebih segar. Dia rasa kelapa ini pasti ada dagingnya, maka dia lemparkan dengan keras. Dia buka dan dia kerok daging kelapa, dia menjadi kenyang. Lalu kesimpulan dalam kisah ini, terima kasih atas setiap kritik yang datang padaku. Jadi rupanya kisah mengenai pertapa yang kejatuhan buah kelapa bisa menyampaikan makna sebuah kritik. Tidak mengenakkan, menyakitkan, tapi toh tetap ada gunanya. Ada sabutnya, ada airnya, ada daging kelapa yang bisa dimakan. Nah, ini sebuah contoh sederhana bahwa cerita, perumpamaan, parabola selalu bisa dipakai untuk mengajar. Dan dalam sastra Ibrani, terutama di zaman Yesus, cara mengajar seperti ini memudahkan murid-murid untuk sampai kepada kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus. Dalam Injil hari ini, Yesus bicara mengenai hal yang tidak mudah. Kata yang dipakai dalam Injil hari ini adalah kerajaan surga, sinonim dengan kerajaan Allah. Ini bukan kerajaan secara fisik, ini adalah sebuah situasi di mana Allah meraja. Ini adalah sebuah situasi di mana hal-hal baik yang surgawi terwujud dalam hidup manusia. Maka pada saat ada cinta kasih, itulah saat Allah meraja. Pada saat ada damai, itulah saat Allah meraja. Pada saat ada pengampunan dan kerahiman daripada kemarahan kita, itulah juga saat meraja. Bagaimana menerangkan soal kerajaan surga atau kerajaan Allah? Yesus memakai cara perumpamaan. Maka dia menggambarkan sebuah atau dipakai kata membentangkan perumpamaan mengenai biji sesawi. Kerajaan surga, situasi di mana hal-hal surgawi terjadi, bisa mulai dari hal kecil, sederhana, tidak berarti. Tetapi karena perhatian, karena perawatan, karena disirami, biji sesawi yang amat sangat kecil ini bisa tumbuh pelan-pelan. Belum pernah ada orang yang setiap hari menggunakan 24 jam hidupnya untuk melihat pertumbuhan biji sesawi, atau dia menanam kelapa, dia lihat sepanjang hari. Tidak kelihatan pertumbuhannya. Maka untuk sampai menjadi pohon yang besar, diperlukan waktu, diperlukan kesabaran, diperlukan saat menunggu, sampai akhirnya muncul pohon yang besar. Tidak hanya besar, tetapi juga kuat. Burung-burung bisa hinggap, bisa bersarang di dahan-dahannya. Pohon yang tampaknya kecil, rupanya bisa menjadi pohon yang kuat. Apa maksud Yesus mengenai hal ini? Kalau dia memaksudkan ini sebagai sebuah perumpamaan mengenai kerajaan surga, dia sebetulnya memaksudkan hal ini, bahwa untuk bisa dirajai oleh Allah, kita harus sungguh-sungguh bertumbuh dari hal-hal kecil dan sederhana sampai akhirnya menjadi kuat. Dibutuhkan kesabaran, karena pasti butuh waktu, tidak hanya sehari, seminggu, sebulan. Kadang-kadang dibutuhkan waktu sangat panjang. Ada sisi kesabaran, ada sisi pemeliharaan, sampai akhirnya
iman yang kecil bagai biji sesawi bisa menjadi sesuatu yang kuat. Mungkin Audrey mau bertanya satu dua hal sebelum saya bicara lagi, supaya saya tidak bicara terus sendiri. Baik Romo. Romo, jadi saya masih bingung gini ya Romo, seperti Romo katakan sebagai kita harus apa ya, layaknya biji sesawi tersebut gitu ya Romo ya, sesuatu yang kecil nggak disirami, tapi kan sebenarnya Romo ya, maksudnya disirami gitu. Tapi maksudnya sebenarnya kan kalau tidak disirami pun dia tetap tumbuh ya, walaupun tidak sebagus kalau dirawat begitu ya Romo ya. Jadi, bisa tumbuh, bisa juga mati kalau tanahnya tidak subur gitu ya. Maka memperhatikan pertumbuhan itu sesuatu yang sungguh baik. Karena kalau yang kecil dibiarkan sendiri, tidak dirawat, tidak disirami, bisa jadi tidak berkembang. Konkretnya begini, iman kita pasti mulai dari hal-hal yang kecil. Betul. Kalau kita dibaptis bayi, apalagi kita kan perlu waktu sangat lama agar iman ini terserap dalam diri kita. Iman ini berkembang dalam pengetahuan dan praktek yang baik. Maka kita bertanya bagaimana agar iman yang kecil dan sederhana bisa menjadi iman yang kuat, bisa menjadi berkat bagi burung-burung, bagi orang-orang yang sungguh membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Ada dua hal yang terlintas dalam kepala saya. Yang pertama, itu dibutuhkan apa yang disebut habitus. Dalam habitus selalu ada dua hal. Yang pertama, nilai. Dan yang kedua, kebiasaan atau pengulangan dari hal-hal yang terkait pada nilai ini. Misalkan saja, anak kecil kalau tidak dibiasakan oleh orang tuanya untuk mengatakan terima kasih kepada orang yang memberinya hadiah, orang yang menyapanya, anak ini tidak akan tumbuh menjadi anak yang baik. Kita mengatakan anak bisa menjadi anak yang tidak tahu terima kasih. Kalau diberi, dia langsung lari. Itu juga dilakukan oleh monyet kalau kita pergi ke kebun binatang Ragunan. Kita beri pisang, kita beri makanan, masa monyetnya mengatakan terima kasih tante. Dia langsung nyamber lalu lari. Tapi dengan diajari mengucapkan terima kasih terus-menerus dalam hidupnya, dia dibiasakan, dia diberi habitus untuk menjadi anak yang tahu terima kasih, untuk bisa mencintai, menghormati, dan mengampuni. Anak juga perlu diberi habitus, kan? Ditumbuhkan dalam kebiasaan itu. Bukan hanya anak, komunitas pun harus diajari untuk mencintai dengan cinta Tuhan, mengampuni dengan kekuatan pengampunan dari Tuhan. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi menanggapi yang buruk dan mengalahkannya dengan kebaikan. Ini butuh sebuah habitus, sebuah latihan yang diulang. Karena kalau tidak, kerajaan surga tidak terjadi, kerajaan Allah tidak terjadi, Allah tidak meraja. Yang meraja adalah naluri kita untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau rumah kita diganggu, kita juga bisa membalas. Saya juga bisa kok melempari rumah orang itu dengan batu yang lebih besar. Kita disakiti, kita bisa juga membalas dendam. Dan itu pasti tidak sesuai dengan yang diajarkan Yesus. Kalau kamu mau mengakhiri sebuah rantai kekerasan, tanggapilah yang tidak enak, yang tidak nyaman, itu dengan kebaikan, dengan kesabaran. Maka
Injil hari ini bicara mengenai sebuah nilai yang kecil. Kalau dijadikan kebiasaan selaras dengan ajaran Yesus, akan menjadi sebuah kekuatan iman. Yang kedua, itu apa yang disebut sebagai bina lanjut. Sepanjang hidup kita selalu perlu belajar bahwa iman kita yang seringkali terganggu dengan naluri-naluri kita harus diajari. Yesus misalkan mengatakan kita ini hidup seperti gandum di tengah-tengah ilalang. Naluri kita pasti mengatakan enak dong kalau ilalangnya dicabutin saja. Tapi dalam kenyataan kita hidup bersama dengan banyak hal yang tidak kita inginkan. Kita berjumpa dengan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Maka kalau kita sungguh ingin mendapatkan sebuah ongoing formation, bina lanjut, terus-menerus dalam kehidupan kita harus belajar hidup bersama dengan banyak yang buruk-buruk, berdamai dengan hal-hal yang tidak ideal. Kalau tidak, sekali lagi, kalau kita membayangkan kehidupan itu harus sesuai dengan yang saya inginkan, kita akan menjadi orang yang frustrasi, orang yang mudah mengatakan hal-hal buruk kepada orang lain kalau yang diinginkan itu tidak menjadi kenyataan. Maka perumpamaan ini sebetulnya mengandung nilai yang sangat indah. Belajar dari hal-hal kecil sederhana, dari iman yang sederhana, pada akhirnya menjadi sebuah iman yang kuat. Karena kita itu terus-menerus mempunyai kebiasaan baik yang berdasarkan iman. Kita membuat habitus, tapi kita juga selalu siap setiap saat untuk dibentuk lewat pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita. Kita itu berkembang, bertumbuh karena yang baik kita lanjutkan, yang buruk dalam kehidupan kita jadikan pelajaran supaya lebih kuat. Baik Romo, sahabat yang terkasih, apakah sahabat sudah berusaha untuk dengan telaten, dengan sabar mengembangkan iman kita yang kecil itu gitu ya di dalam kehidupan kita dengan melakukan habitus-habitus atau kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga dengan demikian Allah bisa terus meraja dalam hati kita. Sahabat terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan inspirasi yang disampaikan oleh Romo Bagio di sesi pertama. Kita akan kembali untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini Pekan Biasa yang ke-17. Masih bersama dengan Romo Diosesan Yohanes Subagio dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut dari bacaan-bacaan pada hari ini. Romo Bagio, mungkin Romo bisa memberikan sedikit kesimpulan dari inspirasi yang Romo sampaikan di sesi pertama, Romo. Kata pepatah small is beautiful. Yang kecil bisa juga menjadi hal yang indah kalau ditumbuhkan, dipelihara, dijadikan kebiasaan, sampai akhirnya yang kecil ini menjadi besar dan kuat. Itulah iman kita. Apalagi dalam pengalaman kita, tidak selalu hidup kita penuh dengan kebesaran-kebesaran. Kita juga pasti mengalami kegagalan. Kita mengalami kekecewaan. Yang kita inginkan tidak menjadi kenyataan. Ini sebetulnya bibit iman kita juga. Membuat kita menjadi lebih
rendah hati, hanya Tuhan yang maha besar, kita itu kecil. Tuhan maha kuasa, kita punya banyak keterbatasan dalam kehidupan kita. Tapi bukankah kekecilan kita itu bibit untuk datang kepada Tuhan, mengandalkannya, dan memohon kekuatan darinya. Baik Romo. Romo, kemudian kalau dihubungkan antara dari bacaan Injil dengan bacaan pertama pada hari ini, Romo, itu ada hubungannya nggak sih, Romo? Dengan kita membicarakan mengenai lembu emas ya, bacaan Romo ya. Hubungannya apa ya? Harus dicari hubungannya. Orang Israel di bawah kepemimpinan Musa dan Harun sebetulnya adalah bangsa yang kuat. Mereka melewati banyak pengalaman yang membawa pada sebuah keyakinan bahwa Allah membebaskan mereka dari perbudakan. Allah memberikan sebuah mukjizat yang sulit sekali dibayangkan. Mereka hampir mati waktu menyeberangi Laut Teberau, Laut Merah. Sebenarnya beberapa kali ya, Romo, mereka hampir itu kan mati. Sebetulnya di depan ada laut yang tak terseberangi. Di belakang ada kereta-kereta Firaun yang siap untuk membunuh mereka. Jadi hidupnya sudah di ujung tanduk kematian. Allah membebaskan mereka dari bahaya kematian. Jadi pengalaman ini kan luar biasa. Mereka meneruskan perjalanan, Allah memberikan undang-undang dasar bagi hidup mereka. Itulah yang akan menjamin mereka menjadi bangsa yang besar, bahagia. Mereka akan mendapatkan tanah terjanji dalam perjalanan panjang di padang gurun. Mereka selalu disertai oleh Allah. Itu yang seringkali menjadi keterangan untuk Mazmur yang indah. Tuhanlah gembalaku. Orang Israel mengalami betul mereka digembalakan oleh Allah. Ini bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai dasar iman yang sangat kuat. Bangsa terpilih ya, Romo ya. Tetapi rupanya iman mereka tidak terwujud dalam penyembahan yang tepat. Bahkan mereka melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Sementara Tuhan diyakini sebagai Allah yang esa, tidak ada yang lain. Dalam kenyataan mereka menduakan Allah karena mereka membuat patung lembu emas dan mereka menyembahnya. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Kita tampaknya punya iman yang kuat, tetapi bisa jadi kita juga punya iman yang mudah terguncang. Biasanya hal seperti ini terjadi karena rupanya iman ini berjumpa dengan pengalaman-pengalaman yang tampaknya tidak cocok Tidak sesuai dengan hal-hal yang ya. ditemui dalam kehidupan. Keterangan yang seringkali diberikan kepada orang Israel sampai mereka masuk dalam pengalaman kekafiran ini, karena mereka juga punya kekurangan dalam hal teologi. Mereka punya iman akan Allah Sang Pencipta. Mereka punya iman akan Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan, menyelamatkan mereka saat mereka menyeberang Laut Teberau. Allah yang memberikan undang-undang dasar, memberikan hukum Taurat. Allah yang nanti memberikan tanah terjanji. Tapi Allah yang memberi kesuburan. Rupanya tidak ada dalam pengalaman mereka. Sementara dalam perjalanan ke tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka berjumpa dengan suku-suku bangsa yang menyembah dewi kesuburan. Dan penyembahan seperti ini
terlihat sangat konkret. Sebagai contoh, orang yang bercocok tanam pasti mengharapkan hujan turun supaya tanaman yang mereka kelola itu mendapatkan air yang menyuburkan. Tapi kalau tidak turun bagaimana? Maka mereka menari-nari, mereka memukul-mukul tubuh mereka meminta bantuan dewa-dewi untuk menurunkan hujan. Dan hujan pasti turun bukan karena mereka minta, tetapi karena memang sudah musimnya hujan turun. Jadi ini sesuatu yang siklis, sesuatu yang berputar. Musim kering, musim hujan, dan iman orang-orang bukan Israel ini punya keyakinan akan keilahian yang siklis. Sementara orang Israel kan pengalamannya didasarkan pada yang sudah terjadi di masa lalu. Sejarahnya itu kan seperti garis lurus. Mereka melewati semuanya. Nah, itu sebabnya orang Israel mudah sekali tergoda pada dewa-dewi kesuburan. Itu godaan sepanjang taman, sepanjang zaman. Karena mereka memang belum mempunyai iman akan Allah yang memberi kesuburan, panenan, dan seterusnya. Itu diperoleh dari suku-suku yang mereka temui. Itulah saat di mana sebetulnya iman mudah sekali tergoda. Nah, kita ambil contoh saja dalam kehidupan kita. Orang Katolik pasti selalu diundang untuk merayakan Ekaristi. Ekaristi itu kan sebetulnya sebuah upacara untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kita bersyukur karena menemukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang seringkali terjadi sehingga kita menjadi jenuh, menjadi tidak bahagia saat mengalami Ekaristi adalah karena kita sebetulnya ke gereja tidak terutama untuk bersyukur. Ini sebetulnya wajar-wajar saja orang pergi ke gereja dengan banyak alasan. AC-nya dingin, gornya merdu. Kewajiban, Romo. Ya, diwajibkan. Lalu homilinya selalu membuat mereka terhibur. Tidak salah, tapi pasti bukan itu saja. Kalau kita ke gereja untuk bersyukur, karena kita menemukan kebaikan Tuhan, kita akan lebih bisa menjalani kehidupan dengan bahagia. Karena orang yang tidak menemukan kebaikan dan tidak bersyukur, kan menjadi orang yang malang, kan lebih mudah mengeluh daripada bersyukur kepada Tuhan. Maka kalau homilinya bagus, kornya merdu, parkirnya mudah, ya disyukuri. Tapi itu bukan yang utama. Ya. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa pada saat iman kita kok tidak relate, tidak terkait dengan kehidupan kita, dengan kebutuhan kita, dengan kepentingan kita, mudah sekali kita terjerumus dalam penghayatan yang tidak pas. Atau kalau kita mengharapkan seperti yang seringkali terjadi pada kesaksian-kesaksian iman, saya berdoa kepada Tuhan, saya membaca kitab suci dan Allah melimpahkan banyak berkatnya kepada saya. Atau saya disembuhkan ya Romo. Ya, apa betul? Kalau kita beriman kepada Tuhan, lantas hidup kita menjadi sebuah keberhasilan. Kan susah menghayati penderitaan Yesus kan. Berarti dia tidak beriman kepada Tuhan sampai menderita begitu hebat. Sulit memahami Bunda Maria, dia Bunda Allah. Tapi hidupnya sejak awal penuh dengan penderitaan, harus berjalan sangat panjang dari Nazaret ke Bethlehem untuk melahirkan Yesus, harus mengungsi ke Mesir lagi, kehilangan Yesus di bait Allah. Hidupnya penuh dengan penderitaan, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Jadi kita harus belajar dalam kehidupan iman kita
itu tidak menghilangkan yang tidak enak. Seperti orang Israel, walaupun sudah dibebaskan oleh Allah dari perbudakan, diselamatkan, tetapi tetap rupanya ada yang kurang dalam hidup mereka. Mereka belum sampai pada sebuah konsep yang sangat kuat, sebuah keyakinan bahwa Allah itu cukup. Satu saja, tidak ada yang lain. Jangan menyembah dewi kesuburan. Untuk kita sebetulnya juga pesannya sangat sederhana. Mari kita justru menjadi kuat pada saat kita lemah. Pada saat kita menderita, kita lantas tidak meninggalkan Allah. Itu kan sesuatu yang menekankan banyak hal pada diri sendiri. Akulah pusat dunia. Allah lalu menjadi hilang kalau tidak sesuai dengan kehendak kita. Itu pesan yang utama dari bacaan yang pertama. Ya Romo ya. Jadi dengan demikian kalau kita mempunyai iman yang kuat, dengan demikian seperti tadi ya Romo yang Romo katakan di sesi yang pertama ya Romo. Jadi si biji sesawi itu yang menjadi representasi dari iman kita itu bisa berkembang. Jadi kita harus mempunyai satu iman yang kuat dan juga tetap butuh dari tetap harus disirami supaya dia bisa berkembang, begitu ya Romo. Disirami dan diwujudkan dalam kebiasaan baik. Baik Romo, mungkin Romo bisa memberikan sedikit kesimpulan Romo dari inspirasi hari ini. Kesimpulannya itu saya kutip dari seorang sahabat saya yang pernah membuat moto untuk parokinya. Dia mengatakan, mari kita semua pertama berakar dalam iman. Biji sesawi kan harus memang berakar kalau mau tumbuh. Ya. Tapi setelah berakar itu bertumbuh di dalam persaudaraan. Bersama yang lain, ada air yang menyuburkan, ada pupuk, ada perawatan, bertumbuh. Tapi yang menumbuhkan iman kita itu adalah kebersamaan dengan yang lain, persaudaraan dengan yang lain. Dan masih dia tambahkan, berbuah di dalam pelayanan. Kata-katanya indah, saya ingat padahal ini dikatakan sudah puluhan tahun yang lalu. Mari kita berakar dalam iman, juga kalau iman kita kecil, sederhana, mari kita berakar. Mari kita bertumbuh dalam persaudaraan, bertumbuh bersama yang lain, bertumbuh bersama komunitas, dan pada akhirnya berbuah di dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita. Baik Romo, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita pada hari ini. Dan seperti biasa, kita akan tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Subagio. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus untuk menyertai kami. Kami sadar hidup kami seringkali menjumpai banyak hal yang kecil, yang mengecewakan, yang tidak sukses, yang seringkali membuat kami sedih. Kami sungguh yakin kami bisa belajar dari semuanya ini. Sebagaimana yang baik, kami syukuri, semoga yang kecil, sederhana, dan tampak mengecewakan menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus saat kami kecil. Biarlah kami menjadi kuat, karena Tuhan menjadi kuat di dalam kekecilan kita. Tuhan menjadi kuat dalam perjuangan hidup kita karena Tuhan menyertai kita. Bunda Maria, berdoalah untuk kami agar dalam perjalanan hidup kami
kami mewujudkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Dialah yang melimpahkan berkat-Nya kepada kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan hari ini dengan penuh sukacita, selamat berbagi kasih, selamat mengimani diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa.